Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akbar Adiguna, saya dari Fakultas Manajemen kelas G. Saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar ideologi negara. Pengertian Pancasila. Pengertian Pancasila sebagai ideologi negara adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif di dalam penyelenggaraan negara. Secara luas, pengertian Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia adalah visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yaitu terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, kerakyatan, serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Pancasila sebagai ideologi negara dan sarana yang mempersatukan masyarakat perlu perwujudan yang konkret dan operasional aplikatif, sehingga tidak hanya dijadikan slogan belaka. Dalam ketetapan MPR tersebut dinyatakan bahwa Pancasila perlu diamalkan dalam bentuk pelaksanaan yang konsisten dalam kehidupan bernegara. B. Makna Pancasila sebagai dasar ideologi negara. Makna ideologi Pancasila adalah sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita, keyakinan, dan nilai bangsa Indonesia yang secara normatif perlu diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena pada hakikatnya Pancasila merupakan ideologi tersendiri yang merupakan bukti nyata pengaplikasian jati diri bangsa Indonesia. Oleh karena itu tidak diragukan lagi bahwa Pancasila benar-benar ideologi yang disahkan untuk diterapkan serta ditetapkan bangsa Indonesia sebagai ideologi nasional bagi bangsa Indonesia. Ini mengandung makna bahwa ideologi Pancasila bukan hanya berfokus pada slogan tertentu, melainkan ideologi bagi seluruh bangsa Indonesia. Ideologi mau menjawab secara meyakinkan pertanyaan mengapa dan untuk apa mereka menjadi satu bangsa dan mendirikan negara. Sejalan dengan itu, ideologi adalah landasan dan sekaligus tujuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai ideologi nasional, Pancasila mengandung semua sifat yang mencerminkan jati diri bangsa Indonesia. Besarnya arti penting Pancasila sebagai fondasi negara memberikan makna yang sangat dalam bagi segenap rakyat Indonesia, sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Setelah memahami pengertian dari ideologi, kita perlu mengetahui bahwa Pancasila sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia juga memiliki makna sebagai berikut. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi cita-cita yang hendak dicapai, menjadi pedoman hidup dan penyelenggaraan bernegara. Pancasila disepakati bersama dan digunakan sebagai prinsip yang dipegang teguh dan menjadi sarana pemersatu bangsa Indonesia. Kedua makna di atas menunjukkan bahwa Pancasila menjadi fundamental dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Apabila sebuah wilayah di Indonesia memiliki kebijakan tanpa berlandaskan Pancasila, maka secara otomatis aturan tersebut tidak berlaku. C. Perbandingan ideologi Pancasila dengan liberalisme dan komunisme. Ideologi secara harfiah merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani, yakni idea yang berarti gagasan, ide, konsep, serta cita-cita yang logos berarti ilmu. Makna dapat dikatakan ideologi merupakan pengetahuan tentang ilmu tentang ide. Namun, ada yang mengatakan bahwa ideologi merupakan sistem kepercayaan. Secara umum atau terminologi, ideologi merupakan sekumpulan gagasan, ide yang berisi keyakinan dan kepercayaan yang menyeluruh serta sistematis yang menyangkut dan mengatur segala sesuatu yang terdapat dalam sebuah kelompok manusia tertentu dalam bidang politik, termasuk bidang pertahanan, hukum dan keamanan, bidang sosial, bidang keagamaan dan bidang kebudayaan serta bidang ekonomi. Sebagai cita-cita untuk mencapai suatu tujuan secara bersama-sama dalam sebuah negara, nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah ideologi akan menjadi cita-cita untuk mencapai tujuan yang hendak diwujudkan oleh masyarakat dalam suatu negara. Nilai dalam ideologi merupakan sebuah kesepakatan yang disepakati secara bersama-sama sehingga dapat mempersatukan rakyat dalam sebuah negara. Ideologi sebagai prosedur dalam penyelesaian suatu konflik. Nilai dalam ideologi yang disepakati secara bersama dapat menjadi acuan dalam menyelesaikan permasalahan konflik dalam sebuah negara. Di dunia ini terdapat berbagai ideologi yang digunakan oleh berbagai negara di dunia. Perbedaan penggunaan ideologi tersebut dikarenakan adanya perbedaan tentang cita-cita dan cara pandang dalam mencapai sebuah tujuan dalam setiap negara.
Selain itu, setiap negara mempunyai perspektif yang berbeda dalam menyikapi sesuatu permasalahan dan penyelesaiannya karena setiap negara memiliki masyarakat yang memiliki perbedaan dalam hal budaya dan kehidupan dalam masyarakat. Ideologi tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. 1. Ideologi Pancasila dengan liberalisme Pancasila. A. Memiliki kepemilikan individu dibatasi pada kepentingan yang tidak menjadi hajat hidup banyak orang. B. Bercampurnya aspek kepemerintahan dengan agama. C. Masih adanya pembatasan oleh pemerintah dan agama. Liberalisme. Kepemilikan individu tidak dibatasi sama sekali. B. Aspek pemerintahan dan keagamaan dilarang untuk dicampur adukan. C. Penolakan terhadap pembatasan oleh pemerintah dan agama. Persamaan, sama-sama menganut sistem demokrasi di mana semua orang berhak menyuarakan pendapatnya. 2. Ideologi Pancasila dengan komunisme Pancasila. A. Hak milik pribadi dan negara dipisahkan dengan jelas dan diperbolehkan sesuai peraturan. B. Menimbulkan adanya kelas dalam masyarakat dengan penanganan masing-masing. C. Pemerintahan yang demokratis. Komunisme menghapus seluruh hak milik pribadi dan negara menjadi hak milik bersama. B. Terciptanya negara tanpa kelas. C. Pemerintahan cenderung otoriter agar rakyat dapat diatur sepenuhnya. D. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat pembukaan UUD 1945 dan sebagaimana tertuang dalam Memorandum DPR GR 9 Juni 1966 yang melandaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan didapatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia. Inilah sifat dasar Pancasila yang pertama dan utama, yakni sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila yang tergandung dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 telah ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI yang telah dianggap sebagai penjelmaan kehendak seluruh rakyat Indonesia yang merdeka. Peranan Pancasila sebagai dasar negara itu memberikan pengertian bahwa negara Indonesia adalah negara Pancasila. Hal itu tergantung arti bahwa negara harus tunduk kepadanya, membela dan melaksanakannya dalam seluruh perundang-undangan. Mengenai hal itu, Kipuyudo menjelaskan bahwa negara Pancasila adalah suatu negara yang didirikan, dipertahankan dan dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan martabat dan hak-hak asasi semua warga negara Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab, agar masing-masing dapat hidup layak sebagai manusia, mengembangkan dirinya dan mewujudkan kesejahteraan lahir batin selengkapnya mungkin, memajukan kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan lahir batin seluruh rakyat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, keadilan sosial. Pancasila harus dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh karena setiap sila dalam Pancasila tidak dapat diintesiskan satu sama lain. Secara tepat dalam seminar Pancasila tahun 1959, Profesor Notonegoro melukiskan sifat hierarki piramidal Pancasila dengan menempatkan sila ketuhanan Yang Maha Esa sebagai basis bentuk piramid Pancasila. Dengan demikian, keempat sila yang lain harus dijiwai oleh jiwa ketuhanan Yang Maha Esa. Pancasila memenuhi syarat sebagai dasar negara bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan alasan sebagai berikut. 1. Pancasila memiliki potensi menampung keadaan pluralistik masyarakat Indonesia yang beraneka ragam suku, agama, ras, dan antar golongan secara berkeadilan yang sesuai dengan kemampuan dan hasil utama usahanya. Hal ini ditunjukkan dengan sila kemanusiaan yang beradil dan beradab. Pancasila memiliki potensi menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, yang terdiri atas ribuan pulau sesuai sila Persatuan Indonesia. 3. Pancasila memberikan jaminan berlangsungnya demokrasi dan hak asasi manusia sesuai dengan budaya bangsa. Hal ini selaras dengan berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 4. Pancasila menjamin terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera sesuai dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Sebagai acuan dalam mencapai tujuan tersebut, Pancasila sebagai kaidah negara fundamental yang berarti bahwa pada sila ketuhanan Yang Maha Esa menjamin kebebasan untuk beribadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Kemudian pada sila Persatuan Indonesia, bangsa yang tetap menghormati sifat masing-masing seperti apa adanya. Pancasila adalah dasar
Negara Republik Indonesia. Hal ini juga tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Berikut merupakan beberapa kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. A. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Tiap peraturan hukum dan perundang-undangan di Indonesia yang berlaku harus sesuai atau tidak bertentangan dengan sila-sila dan butir-butir Pancasila. B. Pancasila sebagai dasar untuk aktivitas negara. Pancasila juga menjadi dasar untuk aktivitas negara. Maksudnya bahwa aktivitas yang dan pembangunan yang dilaksanakan negara berdasarkan peraturan perundangan yang merupakan penjabaran dari prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. C. Pancasila sebagai dasar perhubungan antar warga negara. Pancasila juga sebagai dasar perhubungan antara satu warga negara lain. Dengan kata lain, penerimaan Pancasila oleh masyarakat yang berbeda-beda latar belakangnya menjalin sebuah interaksi untuk dapat bekerja sama dengan baik dalam sistem demokrasi. D. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara juga berfungsi sebagai cita-cita dan tujuan yang harus dicapai dan diwujudkan oleh bangsa Indonesia. Hal ini ditandai dengan termuatnya isi dan butir-butir Pancasila dalam teks pembukaan UUD 1945. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila juga menjadi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pandangan hidup adalah suatu wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri dari suatu rangkaian nilai-nilai luhur yang diwujudkan dalam nilai-nilai Pancasila. Yang terakhir, kesimpulan, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia. Pancasila juga sumber pedoman hidup masyarakat dan negara Republik Indonesia yang real. Maka, manusia Indonesia menjadikan pengalaman Pancasila sebagai tujuan utama dalam kehidupan kemasyarakatan dan kehidupan kenegaraan. Oleh karena itu, pengalamannya harus dimulai dari setiap kepribadian warga negara Indonesia. Setiap penyelenggara negara yang secara meluas akan berkembang menjadi pengalaman Pancasila oleh setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik di pusat maupun di daerah. Jadi sekian yang materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.